Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Oke, di sini kita akan bahas soal pra KSNK tahun 2021 SMA yang diselenggarakan oleh Kenji Gunawan dan timnya, yaitu tim Tom. Oke, di sini kita akan membahas soal materi kombinatorika, yaitu soalnya suatu partikel bergerak dari 0,0,0 menuju 5,4,3. Dalam satu titik, partikel hanya dapat bergerak satu satuan searah sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z saja. Jika partikel tidak melewati 2,2,2, maka banyaknya jalur yang dapat ditempuh partikel tersebut dengan waktu tempuh paling singkat adalah titik. Bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Ya, mari kita bahas. Oke, di sini kita kan diberitahu ini kan pakai sumbu X, Y, Z. Nah, mungkin sebagian besar dari kita atau sebagian dari kita itu menggambar dulu sumbu X, Y, Z-nya. Mungkin menggambar dulu sumbu X, Y, Z-nya. Ini Y, misal. Ini sumbu Y. Kemudian ada sumbu X. Nah, kemudian ada sumbu Z. Ini depan, ini belakang. Nah, kemudian kita coba bikin titik. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5. X, Y-nya 4, berarti 1, 2, 3, 4. Di sini 4. Terus Z-nya 3. Z positif itu yang depan sini. Jadi 1, 2, 3. Nah, 0,0,0 tuh di sini. 0,0,0 di sini ya. Kemudian 5,4,3 itu di sini, tarik sini, terus ditarik tingginya 4. Oke, gini, terus gini. Oke. Ya sekitar mana ya? Sekitar sini ya. Ya. Gimana? Ini sama sini. Ya, sekitar sinilah. Ini 5,4,3. Nah, mungkin sebagian dari kita mikirnya gitu. Padahal ya sebenarnya cara berpikir simpelnya gini. Nih. Ini kan bergerak dari 0,0,0 ke 5,4,3 dan yang diminta waktu tempuh paling singkat. Berarti ini sama saja mencari jarak langkah yang lebih pendek, langkah-langkah yang lebih pendek. Gimana tuh maksudnya? Nah, karena ini bergeraknya satu satuan searah sumbu X, Y, atau Z, berarti ini kan coba kita lihat yang sumbu X-nya. 0 dari 0 ke 5, dari 0 ke 5. Dari 0 ke 5 itu artinya apa? Berarti bergerak ke kanan 5 kali, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Kanannya 5 kali. Bergerak ke kanan 5 kali. Kemudian untuk yang Y 0 ke 4 itu artinya apa? 0 ke 4 1, 2, 3, 4. Berarti naik ke atas 4 kali. Ya kan? Terus 0 ke 3 kalau sumbu Z berarti ini 0 ke 3 berarti bergerak ke depan 1, 2, 3. 3 kali kan? Berarti sebenarnya kita tuh memiliki susunan langkah-langkah, susunan gerakan. Ya, ini dikatakan bergerak ya, berarti susunan gerakan itu untuk dari 0,0,0 menuju 543 itu tuh kita butuh 5 ke kanan, 4 ke atas, dan 3 ke depan. Ya kan? Dan ini bebas. Misal ini sebut saja K, berarti ini K-nya 5 kali. Kemudian yang ke atas itu sebut saja A, berarti A-nya 4 kali. Terus sebut saja depannya tuh D, ini ada 3 kali. Nah, kita bebas
mau ke kanan lalu ke atas lalu ke depan, nanti tuh sama saja kita bergeraknya tuh ya nanti hasil akhirnya tetap di 5,4,3. Paham nggak sih? Oke, gini kan sebenarnya kita 0,0,0 itu contoh gerakannya kan gini, kita ke kanan satu kali, kemudian ke depan satu kali, terus ke atas satu kali, terus ke kanan satu kali, terus bisa bergerak ke depan satu kali lagi, dan seterusnya sampai kita ke titik 5,4,3. Nah, di situ kita kan bebas milih kanan dulu, terus ke atas, terus ke depan, terus ke kanan lagi, ke atas, ke depan, terus ke kanan lagi, terus ke atas, terus ke depan, terus kanan lagi, terus ke atas, terus kanan lagi gitu. Yang penting kita tuh harus bergerak 5 kali ke kanan, nggak boleh ke kiri kan, soalnya kita yang diminta paling singkat. Harus 5 kali ke kanan dan 3 kali ke depan dan 4 kali ke atas, ya kan. Pokoknya dari 0 kita mau ke 5, berarti kan ini bergerak ke kanan harus 5 kali, terus ini 0 ke 4 itu harus 4 kali ke atas, terus 0 ke 3 berarti harus 3 kali ke depan. Pokoknya tuh nanti total gerakannya ya cuma 5 kanan, 4 atas, 3 depan. Jadi kalau kita menentukan banyak jalur yang dapat ditempuh, kita tuh sama saja mencari banyaknya cara menata ini, ya kan. Karena diacak gimana pun kita nanti dari 0,0,0 pasti akan berakhir di 5,4,3, karena totalnya 5 ke kanan berarti nanti X nya tambah 5, terus 4 ke atas berarti Y nya tambah 4, 3 ke depan berarti Z nya tambah 3. Oke, di sini konsepnya paham ya. Nah, jadi banyaknya susunan gerakan seluruhnya itu total ini 1 2 3 4 5. Oh ya, langsung saja ini ada 5 4 3, berarti 5 plus 4 plus 3 di faktorial dibagi, karena ini sama kanan semua berarti dibagi, ada 5 kan, 5 faktorial, ini sama-sama ke atas semua ada 4 berarti dibagi 4 faktorial. Di sini ada sama ke depan 3 berarti dibagi 3 faktorial. Nah, jadi 12 faktorial per 5 faktorial 4 faktorial di 3 faktorial. Nah, di sini paham ya? Ini seperti cara menyusun seperti biasanya. Kita semuanya di faktorial kemudian dibagi yang sama. Ini karena samanya ada 5 dibagi 5 faktorial. Ini ada 4 dibagi 4 faktorial. Ini ada 3 yang sama dibagi 3 faktorial. Nah, di sini berarti kita dapatkan hasilnya tuh 27720, 27.720. Nah, akan tetapi yang diminta tuh tidak melewati 2,2,2. Artinya apa? Artinya kita dengan konsep komplement kita mengurangi banyaknya gerakan yang harus melalui ini. Oke, kita cari banyaknya gerakan yang harus melalui 2,2,2. Ini kan 0,0,0 menuju 5,4,3, ya kan. Jadi 0,0,0 ke 5,4,3 itu dibutuhkan 5 ke kanan, 4 ke atas dan 3 ke depan. Terus banyaknya kita telah hitung sebanyak ini, ya kan. Oke, kita hapus sebagian. Ya, oke. Kita akan menghitung ketika kita melewati 2,2,2. Berarti dari 0,0,0 itu ke 2,2,2 lalu baru ke 5,4,3, ya kan. Artinya apa? Di sini 0,0,0 ke 2,2,2 itu kita butuh 2 ke kanan, 2 ke atas dan 2 ke depan. Atau kita tulis gini aja,
enggak enak ini. Berarti kita tulis kanannya D2, atasnya D2, depannya D2. Nah gini aja ya. Kenapa? Karena 0 ke 2 itu butuh 2 ke kanan, 0 ke 2 ini butuh 2 ke atas, 0 ke 2 ini butuh 2 ke depan, ya kan. Terus lihat 2 ke 5 ini kan butuh 3 ya, 3 ke kanan, berarti kanannya ada 3. Oke, ini kanan ya, ini enggak cukup ya, ini ke sini. Oke, terus ini ke sini. Belum ini. Terus habis itu 2 ke 4 berarti butuh 2 ke atas, berarti atas. Kemudian 2 ke 3 butuh 1 ke depan, berarti depan. Oke, berarti ini ke sini dibutuhkan 3 kanan, 2 atas dan 1 depan, ya kan. Berarti banyaknya cara menyusun ini apa? Berapa? Ini ada 1 2 3 4 5 6, berarti 6 faktorial dibagi ini ada yang sama 2 faktorial, ini ada yang sama 2 faktorial, ini juga ada yang sama 2 faktorial, ya kan. Terus yang ini banyaknya 2,2,2 ke 5,4,3 itu ada 2 ke 4, 6 juga 6 faktorial per ini ada yang sama 3 faktorial, ada yang sama 2 faktorial, ini cuma 1 berarti 1 faktorial. Nah, kemudian ini ditambah atau dikali. Coba perhatikan di sini. Ini kan kita 0,0 menuju 2,2,2 dulu. Baru habis itu kita langsung ke 5,4,3, ya kan. Jadi setelah kita melakukan ini harus melakukan ini. Jadi kita harus menggunakan aturan perkalian karena ini saling berkaitan. Ini kita gunakan perkalian. Jadi banyaknya gerakan dari 0,0,0 ke 5,4,3 dengan melewati 2,2,2 itu 6 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial 2 faktorial dikali 6 faktorial 3 faktorial 2 faktorial 1 faktorial. Jadi kita dapatkan, oke, ini kalau kita hitung jadi 90. Terus kalau ini kita hitung kita dapatkan 60. Jadi kita dapatkan 90 kali 60 itu 5.400, ya kan. Nah, karena yang melewati 2,2,2 itu ada 5.400, jadi kalau kita mencari yang tidak melewati 2,2,2 itu sama saja kita cari seluruhnya dikurang melewati yang 2,2,2. Jadi yang ini akan dikurangi yang ini. Jadi hasilnya tuh 27.720 dikurang 5.400, sehingga kita dapatkan ini, oke, taruh atas ya. Kita dapatkan ini 22.320. Oke, jawabannya adalah 22.320. Oke, paham ya? Ya, ini jawabannya 22.320. Ya, di sini tuh kita pakai konsep komplement, yaitu kalau ditanya tidak melewati ini sama saja kita mencari semuanya dikurang ketika melewati. Jadi semuanya 27.720 dikurangi yang melewati 2,2,2 itu adalah 5.400. Jadi hasilnya 22.320. Oke, di sini sudah selesai. Semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Silakan tonton video-video saya yang lainnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.